Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. 1 Timotius pasal pertama. 1 Timotius pasal pertama ayat 2 sampai ayat 11. 1 Timotius pasal pertama ayat 3 maksud kami. Ayat 3 sampai ayat 11 saya bagi dengan dua bagian. Ayat 3 sampai ayat 6, besok ayat 7 sampai ayat 11. 1 Timotius pasal pertama ayat 3 sampai 6, ayat 7 sampai 11 besok mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatikan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan sisilah yang tiada putus-putusnya. Ia hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Ayat 6, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Puji Tuhan, firman Tuhan begitu indah buat kita ini. Firman Tuhan mengingatkan kita akan nasihat yang disampaikan kepada Timotius. Nasihat sifatnya dikatakan ayat 5. Tujuan nasihat itulah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan nasihat adalah kasih yang timbul dari hati yang suci. Yang kedua, hati nurani yang murni, yang ketiga dari iman yang tulus ikhlas. Jadi nasihatnya bukan untuk sesuatu yang tidak baik. Nasihat dari kasih, dari hati yang murni, hati yang suci, dari iman yang tulus ikhlas. Kau perhatikan nasihat orang tua kepada anak. Orang tua yang baik masih memberi nasihat yang baik pada anak. Dia mendidik anak-anak yang memberikan nasihat-nasihat. Umumnya orang tua yang baik berikan nasihat yang baik. Bahkan juga orang tua rohani, dia juga berikan nasihat dari dasar hati yang timbul, hati yang suci. Betapa mulia hati yang bersih, hati yang suci, timbul kasih yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Kalau perhatikan orang tua jasmani, dia menyampaikan iman yang tulus ikhlas. Orang tua rohani juga memberikan nasihat pada iman yang tulus ikhlas. Maka kita harus mendengar suara orang tua rohani. Kita juga memperhatikan firman Allah yang mendidik kita, yang mengajar kita pada kasih, iman, dan tulus ikhlas dalam hidup kita. Maka bersihkan hati kita dari perkara-perkara yang najis,
Sucikan hati kita dari perkara rakus, serakah, perkara-perkara yang tidak berkenan pada Tuhan, tapi perkara-perkara yang suci, yang boleh berkenan pada Tuhan. Sehingga hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Sebagaimana Paulus memberikan nasihat pada Timotius sedemikian, baik kasihnya, imannya, dan kasih yang murni lakukan pada Paulus kepada Timotius. Karena tahu Timotius ada anak didiknya yang mengikuti teladan dalam dirinya. Maka Paulus kata, ikutlah teladan, sebab aku sudah ikuti teladan Yesus. Jadi Paulus memberi didikan kepada Timotius untuk mengikuti teladan Paulus. Dan Timotius seorang murid yang luar biasa, yang dikayakan oleh Paulus, seorang murid yang sungguh-sungguh. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita juga mulai iman yang tulus dan kasih yang murni yang keluar dari hati kita, baik mendidik anak maupun pelayanan maupun segala-galanya. Maka kita punya hati yang bersih dari perkara-perkara yang tidak berkenan. Hati kita yang murni, hatinya yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, mendidik anak-anak kita, ya, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, itu istimewa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami sebagai anak-anak, biar kami mau taat kepada orang tua rohani, orang tua jasmani, dan kami juga mau taat atas pimpinan Roh Kudus. Apa yang kami pikirkan, lakukan dalam terang firman-Mu. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, pada medis, para TNI Polri, mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan hikmat yang dari Tuhan adanya untuk memimpin negara kami dan tugas-tugas yang dipercayakan dan pundak mereka. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.